Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam maca. Bagaimana kabar anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Amin. Selesai. Semoga kegiatan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi pembelajaran hari ini adalah KD 38 tentang menelaah unsur-unsur pembentukan dari puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun tujuan yang anak-anakku harus capai, yang pertama adalah mengamati unsur-unsur pembentuk puisi. Kemudian yang kedua, anak-anakku diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembentuk puisi. Yang ketiga, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisi. Ya, kita mulai pada materi, pada tujuan yang pertama, yaitu unsur-unsur pembentuk puisi. Anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah melihat mendengarkan pada pembelajaran di kelas 7 kemarin bahwa ada istilah majas. Ya, contoh majas seperti daun kelapa melambai-lambai. Pohon kelapa melambai-lambai. Atau misalnya anak-anakku disuruh oleh ibu beli gula. Anak-anakku agak lama karena anak-anakku singgah main-main di sana, sehingga terlambat pulang di rumah membawa gula. Ibu mengeluarkan majas mengatakan terlalu menggunakan waktu yang lama, seperti beli gula saja setahun. Itu contoh-contoh daripada majas. Jadi bahan untuk membentuk puisi sangat penting menggunakan majas. Majas itu adalah makna hiasan, bisa juga dikatakan sebagai makna konotasi. Kemudian irama pada saat membaca puisi ada iramanya. Membacanya itu sangat indah. Jadi kalau membaca tidak indah, tidak menggunakan kata-kata hiasan, berarti itu bukan puisi. Jadi ada prosa, ada puisi. Jadi apa perbedaan antara puisi dengan prosa? Kalau puisi itu berbentuk berbait. Jadi ada berapa baris di dalam satu bait. Itu bedanya dengan prosa. Kalau prosa berbentuk paragraf. Jadi anak harus mampu membedakan mana termasuk puisi dan mana termasuk paragraf. Jadi kalau prosa bermakna denotasi, kalau puisi bermakna konotasi. Jadi banyak konotasinya kalau puisi. Itu irama. Kemudian yang kedua, konotasi. Contoh konotasi. Ibu jari. Ibu jari itu konotasi. Maksudnya maknanya kalau mau dibawa kepada denotasi, artinya ibu jari. Ya, ibu jari artinya jari yang besar, jempol. Sama dengan dan kata berlambang, itu sudah makna yang sebenarnya. Jadi perbedaan antara kata konotasi dan denotasi adalah makna kata konotasi makna hiasan, sedangkan denotasi adalah makna yang sebenarnya. Sama nanti kalau anak-anakku nanti kelas 9 akan menemukan soal ada puisi yang disiapkan, kemudian diminta dibuatkan denotasinya. Berarti kalau diminta denotasinya berarti minta maknanya, makna sebenarnya. Karena konotasi itu adalah makna hiasan. Jadi itu antara perbedaan antara kata konotasi dan denotasi. Konotasi bermakna hiasan, denotasi bermakna yang sebenarnya.
sebenarnya yang sering juga disebut dengan kata berlambang. Selanjutnya, aku perlu perhatikan bahwa unsur puisi itu ada fungsinya. Yang pertama, ada berfungsi sebagai unsur fisik yang tersurat di dalam puisi itu namanya unsur fisik. Kemudian selanjutnya ada fungsinya yang mengatakan bahwa unsur batin, artinya yang tersembunyi, tidak terlihat, jadi perasaan. Makanya kalau kita menyusun sebuah puisi sesuai dengan perasaan. Jadi anak-anak perlu tahu, enak sekali membuat puisi kalau anak-anak punya perasaan cinta. Jadi ada namanya puisi cinta, ada namanya puisi nasihat. Jadi anak-anak mungkin ibunya sering berpuisi yang mengandung nasihat. Jadi puisi itu macam-macam, ada yang mengandung cinta. Kalau anak mungkin nanti hobinya membuat puisi cinta kalau sudah kelas 9, karena sudah mulai bercita-cita, betul itu? Tidak. Ya, itu. Jadi itu namanya unsur batin, perasaannya di dalam diungkapkan melalui puisi. Sama dengan kalau anakku marah, mungkin puisinya bisa jadi berapa? Marah, memberikan perasaannya kepada orang lain diungkapkan melalui puisi. Sama kalau anakku marah, jangan marah sama orang, menulis saja puisi. Jadi besok lusa nanti ada yang membaca anak-anak punya puisi, bisa menjadi nasihat itu. Pada saat, karena itu bukan dibuat-buat, karena isi hati. Itulah yang sering disebut dengan unsur batin, tersembunyi, tidak ada yang melihat perasaan kita. Ya, jadi perasaan yang kita keluarkan bisa menjadi nasihat, bisa diketahui bahwa kamu sudah mulai, anak-anak sudah mulai bercinta, anak-anak sudah mulai menerima nasihat dari ibu guru. Ya, anak-anak bisa membuat contoh-contoh puisi cinta, nasihat, ya seperti itu. Jadi anak-anakku nanti selalu siap. Besok lusa ada permintaan undangan untuk ikut lomba baca puisi. Anak-anakku sudah siap berpuisi. Dalam berpuisi itu ada dua, bisa hanya kita ikut lomba hanya baca puisi, jadi atau dikuasai nanti di sana ditulis. Karena dilihat juga tulisannya, semua anak bisa juara nanti di dalam menulis puisi. Dan aku bagaimana sudah mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti, sekarang ada juga istilah, jadi diperjelas lagi di sini bahwa ada istilah jendela sastra. Kalau kita berpuisi itu berarti kita bersastra. Ya, kita pintar bersastra. Sastra itu banyak. Hanya kalau kita fokus sekarang pada unsur-unsur puisi, kita harus pintar membuat puisi. Di dalam puisi itu ada dua makna. Tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa ada yang bermakna denotasi dan ada yang bermakna konotasi. Contoh denotasinya tadi yang saya katakan bahwa denotasi itu bermakna sebenarnya. Contoh ibu guru. Ibu guru maksudnya perempuan yang pekerjaannya mengajar. Kemudian makna yang kedua, konotasi, itu makna hiasan, bukan makna sebenarnya. Contoh ibu jari. Ternyata jari punya juga ibu kalau makna hiasan. Tapi di sini ibu jari maksudnya jari yang paling besar, jadi dianggap ibu juga. Sama dengan jempol. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dipahami? Ada yang mau bertanya bagaimana cara membuat puisi? Karena tadi sudah ada cara disampaikan bagaimana membentuk puisi. Kata-kata itu menjadi puisi. Jadi kata-kata yang dibentuk untuk menjadi puisi tadi saya ulang lagi bahwa bisa konotasi dan bisa denotasi. Sekarang lihat anak-anakku, lihat contoh, salah satu contoh ya
yang Ibu sampaikan yang berjudul doa. Ya, coba didengarkan karena puisi ini sebentar ada tugas yang dengan membaca puisi ini ada tugasnya. Akan ditentukan, digolongkan yang mana kata, yang mana konotasi, yang mana denotasi. Jadi di dalam puisi yang berjudul doa ini, anak-anakku sebentar golongkan mana kata, mana konotasi, dan mana denotasi. Jadi anak-anakku sekarang saya berikan contoh bagaimana cara membaca puisi yang sudah dibentuk, yang berjudul doa. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal berliling di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu akan mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ini adalah salah satu contoh puisi yang dibuat oleh Hairil Anwar. Jadi Ibu berpesan kepada anak-anakku sekalian, pada waktu Ibu kemarin ikut pelatihan, Ibu diberikan satu buku yang sudah berwarna coklat. Ini pesan pendahulu kita, ibu guru yang terdahulu yang sangat senior, berpesan kepada Ibu supaya anak-anakku menggantikan mereka, karena mereka sudah berjalan tertatih-tatih, maksudnya sudah hampir meninggal karena sudah tua, sehingga dia berpesan kepada Ibu supaya anak-anakku semuanya rajin membuat karya tulis seperti sastra puisi ini. Dan anak-anakku akan lebih luas lagi mengenal banyak sastra di luar sana, masih ada istilah drama, mungkin anakku nanti mempelajari di semester genap. Sekarang anakku sudah jelas, ada unsur-unsurnya sudah dimengerti bagaimana cara membuat puisi. Sekarang sudah ada terbentuk contohnya, anak-anakku lihat. Sekarang ada tugas di bawah, anak-anakku siapkan buku latihannya untuk menjawab tugas ini. Ada dua pertanyaannya, tugasnya ya berbunyi golongkan. Jadi golongkan mana kata, mana denotasi, mana konotasi. Jadi aku buat 3 golongan, tiga kolom. Maksudnya ada kolom pertama, kolom kata, kolom yang kedua makna denotasi. Jadi tulis di kolom itu makna denotasi yang digunakan. Kemudian kolom yang ketiga makna konotasi, tulis di situ kata yang bermakna konotasi. Kalau anakku bisa membuat seperti ini, berarti anak-anakku sudah benar-benar memahami apa penjelasan Ibu tadi. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.